Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Asari dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang perbedaan bank umum syariah dan bank konvensional. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu prinsip operasional, di mana di bank umum syariah yaitu menggunakan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Beda halnya dengan bank konvensional. Di bank konvensional menggunakan bunga bank sebagai untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu ada tujuan dan fungsi. Di bank umum syariah, tujuannya yaitu berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, keadilan, dan pengatasan kemiskinan. Kalau di bank konvensional, berorientasi untuk memaksimalkan keuntungan melalui suku bunga. Di mana di bank konvensional, jika seorang teman-teman memiliki uang berapa ratus juta, 200 juta, jika ditaruh di bank konvensional, maka teman-teman setiap bulannya akan mendapatkan bunga yang telah ditentukan oleh bank tersebut, biasanya sekitar 3% gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan pengelolaan dana. Di bank umum syariah, pengelolaan dana tersebut yaitu berdasarkan dengan akad syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Beda halnya dengan bank konvensional, yaitu menggunakan bunga bank, di mana di bank syariah harus bertransaksi atau harus melakukan dengan akad-akad yang ada di bank syariah. Beda halnya di bank konvensional. Di bank konvensional tidak perlu dengan akad. Mereka hanya ingin yang penting ada bunganya gitu. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan pengelolaan dana, di mana bank umum syariah menekankan transparan dan keadilan dalam pengelolaan dana. Beda halnya dengan bank konvensional. Di bank konvensional hanya fokus mengoptimalkan keuntungannya saja. Di bank umum syariah, jikalau nasabah ingin meminjam uang, nasabah harus transparan, harus jujur, uang ini mau digunakan untuk apa. Nah, beda halnya di bank konvensional. Kalau bank konvensional tidak tahu menahu uang itu untuk apa. Mau itu untuk belanja untuk buka usaha. Yang bank konvensional inginkan yaitu si nasabah tersebut harus membayar utang pokoknya plus dengan bunganya. Beda halnya dengan bank umum syariah yang tadi kita jelaskan. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan pengawasan. Kalau di bank umum syariah diawasi atau diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu OJK dan DPS, di mana DPS tersebut mengawasi untuk transaksi jual beli atau pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Beda halnya dengan bank konvensional. Bank konvensional hanya diawasi oleh OJK dan Undang-Undang Perbankan. Dari materi tersebut, saya mempunyai satu kasus, yaitu tentang Ibu Juliana asal Brebes. Dia seorang pengepul limbah kertas, di mana Ibu Juliana tersebut pernah meminjam uang ke salah satu bank di Indonesia. Dia meminjam senilai 500 juta pada tahun 2015. Di saat itu, beliau ingin meminjam uang tersebut untuk membuka usaha atau melanjutkan usaha, yaitu pengepul limbah kertas. Dan dalam jangka waktu berapa tahun gitu, usaha Ibu Juliana itu makin merosot. Pada tahun 2015 itu usahanya malah makin merosot. Nah, bank tersebut yang awalnya meminjamkan uang 500 juta dan dengan cicilan per bulannya itu 8 juta, nah bank tersebut menoleransi agar cicilannya diturunin menjadi 5 juta per bulan. Dari situ
dari 2015. Lanjut, Ibu Juliani melanjutkan usahanya tersebut. Nah, pas musim Covid itu, nah Ibu Juliani tidak bisa melanjutkan usahanya karena kekurangan dana masih gara-gara Covid. Nah, Ibu Juliani tersebut meminjam lagi lah dengan senilai 200 juta. Nah, dari situ total utang Ibu Juliani yaitu 700 juta. Utang tersebut dicicil dari 2012 sampai 2024. Ternyata yang dicicil hanyalah bunganya saja. Ternyata utang pokok senilai 500 juta ditambah 200 juta yaitu 700 juta itu belum dibayar oleh Ibu Juliani. Dari situ Ibu Juliani kaget, kenapa utang saya kok belum lunas? Ternyata yang dibayar hanyalah utang bunganya saja selama ini. Dari kasus tersebut, teman-teman harus berhati-hati dalam memilih bank untuk berhutang atau untuk membuka usaha teman-teman. Jikalau teman-teman ingin membuka usaha, teman-teman harus tahu resiko yang akan dihadapi seperti kayak kebangkrutan, penurunan pemasukan gitu. Teman-teman harus tahu resiko-resiko yang harus dihadapi. Maka dari itu teman-teman harus pintar atau pandai-pandailah menjalankan bisnis tersebut. Dari kasus Ibu Juliani ini kita belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam meminjam uang dimanapun, di bank maupun dimanapun gitu. Kita harus berhati-hati, harus tahu resiko yang akan terjadi kepada kita. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.